Alhamdulillah jamaah, saya ingin bacakan kondisi saat ini. Ini penting sekali. Saya mau baca saja. Ya, saya akan bacakan. Sekarang ini sudah saya pernah sampaikan, taat kepada pemerintah itu adalah kewajiban. Saya ulang lagi. Ahad yang lalu sudah saya sampaikan. Taat kepada pemerintah hukumnya wajib. Ya. Selagi tidak menyuruh dalam maksiat. Ada 3 kelompok di sini. Ada yang ingin selalu menyalahkan, tidak mau taat. Itu orang yang keluar, itu berdosa mereka. Pokoknya kalau pemerintah dia nggak mau. Ya. Dia apapun dari pemerintah dia nggak mau, haram, tauhid dan sebagainya. Ya. 1, ini terlalu keras. Yang kedua, apapun yang keluar dari pemerintah baik. Apapun, pokok kalau pemerintah yang ngomong baik, waladhdallin amin. Udah selesai. Ya. Apapun, vaksin baik, padahal kita nggak tahu halal, haram, dampaknya gimana, bikin mati nggak ini, ya orang nggak sakit divaksin, begitu. Setelah divaksin lumpuh, naudzubillah min dzalik, sakit, belum tahu bahannya. Kalau ada vaksin disuntik kita jadi kembali ke umur 20 tahun, begitu. Disuntik vaksin langsung muda lagi, begitu. Tapi bahannya haram, kita nggak boleh. Apalagi mesti nggak pasti, ya disuntik, divaksin langsung ganteng gitu, ya nggak usah diedit lagi fotonya. Tapi bahannya haram, kita nggak boleh, ya nggak boleh mencelakakan. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kau lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Kebinasaannya kita tanya dulu. Para dokter sepakat tidak? Nah, begitu. Kemudian yang dicoba, siapa itu yang dicoba? Ya, nah, orang-orang itu yang penting-penting. Ya, kalau kita kan nggak terlalu penting. Ya, nah orang-orang yang penting itu yang disuntik dulu, ya divaksin dulu. Kemudian kita lihat jadi apa? Itu. Oh, dia jadi orang, nah kita mau. Ya. Kalau sakit, ya jangan. Nah, jadi kelompok yang kedua itu apapun iya, pokok dari pemerintah apa aja ya. Homer dibolehkan, boleh homer. Riba boleh, boleh. Ya. Apa yang diperbolehkan boleh, yang diharamkan haram. Gitu. Enggak ada ukuran, enggak ada. Kalau kita tidak, yang kelompok yang ketiga ini, nah kita insya Allah berada yang ketiga ini. Ya. Bagaimana? Kalau baik dari pemerintah kita ikuti. Yang halal, disuruh pakai masker copot waktu makan, ya supaya nggak ketelan masker itu, ya itu perintah-perintah yang baik, ya pemerintah mengajarkan jaga jarak dan apa yang diperintahkan jaga jarak, ikuti, jangan salaman, ya jangan salaman, begitu, ya nanti nggak usah salaman maksudnya. Itu yang baik-baik, tapi yang nggak baik ya jangan. Ya, kalau yang nggak baik kita tinggalkan, nggak boleh. Nah, ada orang mengatakan bahwa kalau semua perintah dari penguasa itu wajib ditaati. Lihat dulu, kalau ulama dikriminalisasi, orang nggak salah sampai dicari-cari, seperti yang kita saksikan sekarang ini, ya. Kita kalau nggak cemburu, kalau kita nggak ikut marah di sini, kita nggak akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya. Koruptor bisa hidup nyaman, ya. Para ulama yang menyuarakan kebenaran diintimidasi luar biasa, ya. Pelanggaran di mana-mana banyak, tapi satu yang diarah, cuma satu aja, fulan saja, ya. Ya Allah, kita ambil bagian. Oh, ulama kita nggak seperti itu, akidah kita nggak seperti itu. Saya bacakan.
Ini ditulis oleh Allamatud Dunya. Siapa Allamatul Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, murid daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Disebut Allamatud Dunya. Habib Abdullah yang mengatakan, ya, paling alimnya orang di dunia ini katanya. Jadi jangan ditanya lagi kalau masalah salaf. Ya ikut salaf yang mana? Salaf itu enggak politik, salaf itu enggak, ya. Salaf itu ikutin semua apa kata pemerintah. Sabar, Bung. Ya. Lihat. Beliau mengatakan salah satu bab yang beliau susun, ya, insya Allah nanti kita bikin kajian khusus supaya orang nggak salah ini, ya. Kalau yang salah ya disalahkan, ya. Beliau menulis salah satunya, beliau mengatakan wala ba'sa bihadzal du'a liman khafa sultanan, dan tidak masalah berdoa, boleh berdoa jika takut kedoliman penguasa. Doanya nanti saya kirim. Nah, doanya saya kirim yang minat, ya. Doa. Apa di antaranya doa? Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim. Kun li jaran min syarri fulan ibn fulan. Kun li jaran min fulan ibn fulan. Ya Allah, Allah sang pencipta langit dan bumi, jadikanlah engkau pelindungku dari kejahatan fulan bin fulan. Disebutkan namanya fulan bin fulan. Boleh itu, ya. Bukan orang, kalau ada orang jahat mau menjahati para ulama kemudian kita mengatakan waladhdallin amin, ya, nggak apa-apa, sudah itu terserah, ya, terserah sang penguasa, terserah mau dibunuh kayak mau diapa nggak apa-apa, ya. Nahnu abiduk, enggak seperti itu. Jadi boleh itu berdoa dengan doa seperti itu tadi. Bahkan dalam disebutkan juga min syarri abdika fulan wa junudih wa asyaih wa adba'ih minal jin wal ins. Itu diambil daripada doa yang diriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ada ukurannya, ya. Kemudian beliau menulis lagi, ini penting, jangan dibilang ini orang yang radikal, ya. Ini enggak radikal, ini paling aswaja ini, ya. Paling aswajanya aswaja, ya. Bukan aswaja yang sekarang, aswajanya aswaja, udah boleh apa lagi saya. Ahlus sunnahnya ahlus sunnah, sunnah, udah pokoknya. Sumbernya ini, beliau faslun, beliau sebutkan itu dalam kitab ini, faslun, ini ya. Fi nushil wulati wa fadlihim, bab tentang menasehati penguasa dan keutamaan mereka. Wa dzammi man yaqrubu minhum wa la yansahuhum, dan celaan bagi siapapun yang mendekati penguasa tapi tidak memberi nasihat. Jadi dekat pada penguasa apa boleh, ya, jangan salah. Ya, mudah-mudahan kita ini didengar. Saya kepengen didengar kalau yang begini, ya. Jadi di sini disebutkan dalam kitab ini, menasihati menasihati penguasa itu baik, didoakan. Kalau doa jangan khawatir, pasti doa. Tiap hari Jumat kita doain, ya. Orang Islam kita doakan. Di dalam Maulid Habsyi yang kita baca tadi, apa kita baca tadi? Ya, ulata umurina, kan dia didoakan untuk siapa? Untuk penguasa. Jadi penguasa itu dapat doa, setiap Maulid dapat doa. Senang semestinya, ya. Tidak boleh curiga, hati-hati pada ulama. Kalau nanti ulama tidak mendoakan dan dosa semakin banyak, akhirnya hancur. Dan siapapun yang diam, seperti cerita Ashabus Sabat itu kan, Ashabus Sabat itu ada yang melanggar, ada yang diam, ada yang berteriak, melarang. Yang selamat cuma yang menegur. Yang menegur selamat. Yang satu diam, sudah bukan urusan saya. Dia dibikin bisu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati ini. Kalau yang melanggar dijadikan waja'alnahum qiradatan khasiin, dijadikan monyet, dirubah menjadi monyet kera. Jadi ini bab ditulis oleh ulama ahlus sunnah salaf. Jadi kalau ada orang suka ngaku-ngaku salaf kita nggak begitu, salaf kita nggak begini, baca ini, baca
Iqra. Ya. Jangan menghukumi orang tanpa ilmu. Ya. Saya ulang lagi. Babnya faslun fi nushil wulati wa fadlihim. Ya, wa dzammi man yaqrabu minhum. Celaan bagi orang yang dekat. Jadi dekat pada penguasa boleh untuk menasihati. Tapi kalau dekat hanya untuk bikin proposal, kemudian mengiyakan semua yang tidak iya, ini termasuk ulama su. Ya, ini maling disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, bahwa dia innahu lissun, dia adalah lis, pencuri, maling, mencuri akidah. Paham ya? Sudah jelas sekarang? Jelas ya? Jadi pemerintah itu kalau baik ya kita dukung. Kalau pemerintah mengkriminalisasi ulama, ya membeda-bedakan, tidak adil dan sebagainya, kita nggak usah melawan, nggak boleh melawan, nggak boleh. Berdoa malam, nangis kepada Allah SWT, minta kepada Allah, minta ya Allah beri hidayah, beri hidayah, ya Allah beri hidayah. Kalau nggak hidayah, hancurkan dia. Boleh berdoa malam, minta nangis kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi seperti ini sudah nggak bisa lagi apa-apa kita kecuali kita minta, mohon kepada Allah, menangis setiap malam, kita merengek, kita baca. Apa yang dibaca? Kemarin sudah saya jelaskan. Ya, baca pertama suratul Ra'd, kemudian kita baca ya mudillu, ya mudillu, ya mudillu 95 kali. Dan doa-doa yang lain, doa tadi yang diajarkan nanti saya kirim ke Ustaz Abdul Latif biar dikirim lagi ke grup biar kasih harokat supaya jelas. Ya, kita doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berharap mudah-mudahan diberi hidayah, ya, karena tidak layak seorang dzurriyah yang lurus, yang baik, bukan koruptor, bukan bandar narkoba, ya, nggak punya tempat prostitusi, baik mengajak orang untuk sholawat, mengajak orang untuk menutup tempat-tempat maksiat, kok dibenci, ya, kok dibenci. Ulama yang lain ikut ngomong juga. Kadang-kadang ikut bersama-sama. Saya teringat di kitab Al-Ibris, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya. Beliau mengatakan orang munafik itu walaupun duduk di tempat baik, walaupun dia sudah jadi ulama tapi asalnya munafik. Dia sudah jadi ustadz tapi munafik. Kapan dia akan muncul nifaknya? Ketika ada orang yang membenci wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang menampakkan permusuhan kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang lurus, yang nggak bersalah, nifaknya timbul. Lihat itu. Maka jangan heran sekarang, kok ada ulama ikut mencaci, ikut memboikot. Ya, waktu dulu ada Lady Gaga datang, nggak ada yang boikot. Ya, jelas-jelas ya bahwa maksiat, ngajak orang untuk maksiat nggak diboikot. K-pop nggak diboikot. Ya, kok ada Habib diboikot? Kenapa kok bisa seperti itu? Ini tadi sebabnya. Jadi hatinya memang ada nifaknya. Dan nifak itu muncul kapan? Ketika ada permusuhan, ada orang munafik mau menampakkan dirinya, berani terang-terangan memusuhi para wali, nifaknya timbul semua itu tadi. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alafiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah beri hidayah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hancurkan siapapun yang berniat buruk kepada umat Islam, kepada guru-guru kita, kepada para habaib kita, ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, dengan kesucian keluarganya, dengan loyalitas para sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan keberkahan wali-walimu ya Allah, dengan keberkahan wali-walimu ya Allah, mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya siapapun yang berniat buruk kepada para ulama, para habaib, para dai ya Arhamar Rahimin, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bisirril Fatihah.